ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini saya akan membacakan sebuah kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kitab ini sebenarnya banyak syarahnya. Yang saya tahu itu diantaranya adalah kitab Fathul Mu'in, dan ini yang menyarai adalah muallifnya sendiri, yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ada juga kitab namanya Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini orang Indonesia, orang Jawa, orang Banten mensyarahi kitab Qurratul Ain tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdu, adapun segala puji lillahi ialah bagi Allah, alladzi dzat hadana yang telah memberikan hidayah kepada kita, lihadza untuk mengarang kitab ini. Wa ma kunna, dan niscaya kita tidak akan mendapatkan, wa ma kunna, dan tidak ada kita, linahtadiya ialah akan mendapatkan hidayah, laula an hadanallah, andai kata Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Segala puji adalah bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji adalah bagi Allah. Artinya kita pun memuji siapapun, kembalinya akan kembali kepada Allah. Memuji apapun, kembalinya juga akan kembali kepada Allah. Contohnya misalnya saya memuji seseorang, ada seseorang yang kamu kok rajin, kamu kok pinter misalnya. Nah, ini sebenarnya pada hakikatnya adalah memuji Allah, karena yang membuat dia pinter, yang membuat dia rajin adalah Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada orang lain memuji orang lain, ya kamu cantik sekali, kamu ganteng sekali. Pada hakikatnya pujian itu akan kembali kepada Allah, karena yang menciptakan orang itu menjadi cantik dan ganteng adalah Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tidak ada petunjuk dan hidayah dari Allah, niscaya kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillahi wa ala alihi wa sahbihil faizina biridallah. Wassalatu, adapun salawat, wassalamu dan salam, ala sayyidina ialah atas gusti kita, Muhammadin Nabi Muhammad, rasulillahi utusan Allah, wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabat Nabi Muhammad, al-faizina yang sama-sama bahagia mereka, biridallahi dengan mendapatkan ridha dari Allah. Salawat dan salam dihaturkan terhadap gusti kita Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna salawat ini sebagaimana tafsir atau pendapat dari beberapa ulama, ya, banyak sekali. Saya kutip misalnya di dalam kitab Sa'adatud Darain fi Shalat ala Sayyidil Kaunain karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Nah, ini pendapat tentang masalah makna sholawat, ya, sangat banyak sekali. Di antaranya misalnya pendapat Imam Bukhari dalam kitab fi kitab tafsir fi sahihihi, qala Abul Aliyah salatullahi thana'uhu alaihi indal malaikati wa salatul malaikati ad-du'a. Artinya sholawatnya Allah, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pujian. Jadi Allah memuji Nabi Muhammad di depan para malaikat semuanya, dan sholawatnya malaikat itu adalah berbentuk doa. Idhi salatu minallahi ta'ala ala nabiyhi rahmatuhu al-makrunatu bit-ta'zimi. Ya. Sholawatnya Allah kepada nabinya adalah rahmat yang dibersamakan dengan mengagungkan. Wassalatu minal malaikati ad-du'a'u lin nabiyyi bima yaliku bihi. Wa huwa ar-rahmatul makrunatu bit-ta'zim. Ya, selawat yang diucapkan oleh malaikat untuk Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah berbentuk doa yang layak untuk diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hikmatu salatil malaikati wal mu'minina 'alan nabi tasyrifuhum bidzalika. Hikmah malaikat membaca selawat dan hikmah kaum mukminin membaca selawat kepada Rasulullah adalah mereka mengagungkan dengan selawat tersebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau malaikat dan makhluk yang lainnya diantaranya adalah manusia membaca sholawat kepada Rasulullah, itu adalah sebuah doa. Bahkan
Di dalam kitab ini juga ada apa namanya keterangan yang mengatakan bahwa mintakanlah ampun. Hendaklah kalian memintakan ampun untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita berpikir untuk apa kita memintakan ampunan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau padahal sudah dijamin untuk masuk surga. Ya, untuk apa dimintakan ampunan untuk beliau itu? Dan ini adalah karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini adalah sebuah perintah supaya kita membacakan sholawat, mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ini juga disebutkan fa innal iktsara minas sholati min alamatil mahabbah. Sesungguhnya memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah itu adalah bagian dari tanda-tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hukum membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sa'adatud Dharain ini disebutkan ada asyaratu madzhabah, ada 10 madhab, ada 10 pendapat menurut ulama. Yang pertama adalah pendapat Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau bersama ulama yang sependapat dengan beliau juga mengatakan bahwa membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib sama sekali. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib dan tidak dibatasi dengan jumlah berapapun. Hanya saja paling tidak seumur hidup pernah mengucapkan salawat 1 kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelit sekali, seumur hidup hanya membaca salawat 1 kali kepada Rasulullah. Pelit sekali. Kemudian pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa tajibu marratan fil umuri fi salatin au fi ghairiha. Ya, wa hiya mithlu kalimatit tauhid. Ya. Ada pendapat yang ketiga berpendapat bahwa seumur hidup ia wajib membaca salawat 1 kali, baik pada waktu saat sholat ataupun pada saat tidak sholat. Ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah, ya. Dan juga diriwayatkan dari Imam Malik dan Imam Ats-Tsauri dan Imam Al-Auza'i radhiyallahu taala anhum. Mereka berpendapat bahwa seumur hidup membaca 1 kali baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Kemudian yang keempat adalah wajib membaca sholawat itu pada duduk yang terakhir pada saat sholat, yaitu di antara qaulit tasyahud wa salamit tahallul, ya, yaitu di antara bacaan tasyahud sampai bacaan salam. Kemudian yang kelima adalah pendapat yang mengatakan wajib membaca sholawat itu pada tasyahud awal. Kemudian yang keenam adalah wajib membaca sholawat itu pada saat sholat dan tidak ditentukan pada saat apapun. Terserah, yang penting pada saat sholat sudah pernah mengucapkan salawat, membacakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendapat Imam Abi Ja'far Al-Baqir. Kemudian yang ketujuh adalah wajib memperbanyak membaca salawat min ghairi taqyidin bi'adadin. Wajib pokoknya membaca salawat itu wajib banyak bacanya dan tidak ditentukan jumlahnya berapa. Ini adalah pendapat dari Abu Bakar bin Bakir dari kalangan madhab Malikiyah. Kemudian yang kedelapan pendapat Imam At-Tahawi dan sekelompok dari ulama madhab Al-Hanafiyah, ya, bahwa wajib membaca sholawat itu ketika nama Nabi disebutkan. Jadi ketika ada orang menyebutkan kata Muhammad Rasulullah, maka membaca sholawat pada saat itu hukumnya wajib. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi begitu. Kemudian yang kesembilan, wajib membaca sholawat itu pada setiap majelis 1 kali. Dalam sebuah kesempatan wajib membaca sholawat 1 kali. Ini pendapat dari Imam Az-Zamakhsyari. Kemudian yang ke-10, fi kulli du'ain. Pada saat berdoa itu membaca sholawat. Hanya saja pendapat yang ke-10 ini tidak disebutkan ya, apakah membaca sholawat ketika berdoa itu hukumnya wajib ataukah sunnah. Hanya saja dalam redaksi kitab ini disebutkan ashiruha fi kulli du'ain, yaitu membaca sholawat pada saat membaca doa. Ini adalah 10 hukum
membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, dan setelah itu, fahada mukhtasarun fil fikhi ala madhabil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa ba'du, dan setelah itu, fahada, adapun ini, mukhtasarun adalah sebuah ringkasan, fil fikhi, di dalam ilmu fikhi, ala madhabil Imam Syafi'i, sesuai dengan madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Rahimah, mudah-mudahan memberikan rahmathu kepada Imam Syafi'i, Allah ta'ala, siapa Allah ta'ala. Kitab yang akan saya bacakan ini dan pada pertemuan saat ini adalah Muqaddimah. Kitab ini mengikuti pendapat Imam Syafi'i, artinya bermadhab Imam Syafi'i. Kitab ini adalah sebuah ringkasan dari kumpulan madhab Imam Syafi'i, sehingga namanya saja mukhtasar. Di dalam kitab ini tidak disebutkan dalil-dalil istimbat atau dalil-dalil penetapan hukum tersebut. Ini bukan berarti bahwa orang yang mengikuti madhab Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah tidak berdalil di dalam menetapkan hukum. Tidak. Namanya saja mukhtasar, namanya saja kitab fikih. Tentu yang ditulis adalah yang ringkas. Apabila ditulis beserta dalilnya, maka namanya bukan mukhtasar lagi. Bisa dilihat dalam kitab madhab Syafi'i seperti Majmu' Syarhul Muhadzab, kemudian ada Al-Bayan, ya, ini juga Syarhul Muhadzab, dan kitab Al-Aziz, banyak kitab fikih lainnya yang di dalamnya menyebutkan furu'ul fiqh beserta dalil penetapan terhadap hukum tersebut. Karena ini kitab mukhtasar, maka dalil-dalil tidak disebutkan di dalamnya. Wasamma itu, dan aku menamaihu kepada mukhtasar ini biqurratil aini bimuhimmatid dini, dengan nama Qurratil Ain bimuhimmatid din. Rajian, mengharap, minar rahman, dari Allah yang maha rahman, ayat tafi'a, agar bisa mengambil manfaat bihi, dengan mukhtasar itu, al-adhkiya'u, siapa para cendikiawan, wa antakoro, dan bisa sejuk, bihi, sebab mukhtasar itu, aini, apa mataku, wadan, besok, bin nadhari, dengan memandang ila wajhihil karimi, kepada zat Allah yang maha mulia, bukrotan, pada saat waktu pagi, wa asyian, dan pada saat waktu sore. Ya, kitab ini oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dinamai kitab, ya, Qurratil Ain bi Muhimmatid Din. Ya. Beliau berharap, ya, mudah-mudahan kitab ini bisa bermanfaat bagi para cendekiawan, ya, bagi para pelajar yang sedang mengkaji kitab fikih, dan berharap mudah-mudahan kitab ini bisa menyejukkan mata muallif ketika kelak melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat pagi dan pada saat sore. Menurut madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kelak, ya, di surga Allah itu bisa dilihat dengan mata, ya, bisa dilihat dengan mata, ya, sesuai dengan ayat Al-Quran, ila rabbiha nadhirah. Kelak, ya, di surga kita atau manusia ini akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan mata, ya, tanpa diketahui caranya seperti apa, cuma yang jelas, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dilihat dengan pandangan mata. Ini adalah pertemuan perdana, pertemuan pertama, muqaddimah pembacaan kitab Qurratul Ain bi Muhimmatid Din, karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.